Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Teknik Sonic Dough. Di dalam gugusan cahaya merah menyala di tangan Xiao Yan ada gulungan merah pucat. Suhu tinggi juga dipancarkan dari dalamnya. Jika pandangan seseorang melewati cahaya dan mengamati gulungan merah pucat di dalamnya secara mendetail, samar-samar seseorang akan dapat melihat beberapa kata di atasnya. Keterampilan api Phoenix 9 lapisan di kelas tingkat menengah. Beberapa kata sederhana menyebabkan Xiao Yan memaksakan dirinya dan menelan seteguk air liur. Di kelas tingkat menengah. Sejak Xiao Yan lahir sampai sekarang, metode Qi pada tingkat semacam ini adalah metode Qi tingkat tertinggi yang pernah dia lihat. Bahkan jika metode Qi semacam ini ditempatkan di wilayah sudut hitam, di mana barang-barang curian atau selundupan dari benua mengalir, itu pasti bisa memicu sensasi. Faksi yang tak terhitung jumlahnya akan memperebutkan metode Qi ini sampai kepala mereka patah dan darah mereka tumpah. Namun, metode Qi kelas D ini, yang memiliki nilai yang sulit ditentukan, mendarat di tangan Xiao Yan dengan cara yang begitu mudah. Itu benar-benar seperti drama. Telapak tangan Xiao Yan melemparkan gulungan yang sangat ringan di tangannya. Tangannya, bagaimanapun, merasakan perasaan yang agak berat. Sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan bisa didapatnya di masa lalu sekarang secara acak keluar dari Book Collection Hall yang misterius ini. Koleksi besar yang dimiliki Akademi Jianan menyebabkan Xiao Yan menjadi terkejut tanpa henti. Tatapan Baishan dan dua lainnya berkilau saat mereka menatap kumpulan cahaya merah menyala di tangan Xiao Yan. Sampai sekarang, gulungan ini adalah item yang menyebabkan keributan terbesar. Meskipun mereka tidak tahu persis apa itu, mereka bisa menebak secara samar jangkauan kelasnya. Hei, kalian bertiga, ada apa? Apa kau tidak akan merebutnya sendiri? Jangan beritahu saya bahwa Anda berpikir untuk mengambilnya dari saya. Xiao Yan melemparkan cahaya merah menyala di tangannya dan berkata sambil tersenyum. Meskipun ada 3 orang di pihak lain, yang kekuatannya tidak lemah, Xiao Yan memiliki Sun Er sebagai pembantunya di sisi ini. Bahkan jika mereka benar-benar bertarung, pihak lain tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Junior Xiao Yan pasti bercanda. Namun, Anda juga telah mengatakan sebelumnya bahwa hal-hal ini bergantung pada takdir. Itu dengan kemampuan Anda sehingga Anda dapat meraihnya, tetapi Anda hanya dapat dianggap benar-benar mendapatkannya jika Anda beruntung mengeluarkannya dari gugusan cahaya. Jika tidak, apa yang terjadi pada saya sebelumnya akan menjadi contoh. Baishan melirik ke arah kumpulan cahaya merah menyala di tangan Xiao Yan sambil berkata dengan senyum tipis, "Aku ingin melihat apakah Xiao Yan Junior memiliki keberuntungan ini." Alis Xiao Yan sedikit dirajut saat dia mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Sun Er. Tangan kanannya memegang gugusan cahaya merah menyala, sementara tangan kirinya perlahan terulur ke dalamnya. Setelah itu, dia dengan lembut melakukan kontak dengan kumpulan cahaya merah menyala. Hati Baishan dan yang lainnya juga tiba-tiba terangkat ketika mereka melihat tindakan Xiao Yan. Mata mereka menatap tangannya dengan saksama. Cahaya yang menembus tempat itu melesat melewati mereka. Banyak kelompok cahaya berulang kali terbang melewati di depan mereka. Namun, tidak satupun dari mereka saat ini berminat untuk menghentikan mereka. Sebagai gantinya, mereka menatap tubuh Xiao Yan. Ketika dihadapkan pada hal yang baik, banyak orang yang bersikap, jika saya tidak bisa memilikinya, Anda juga bisa melupakan mendapatkannya. Oleh karena itu, mereka benar-benar ingin berbahagia atas penderitaan Xiao Yan saat mereka melihat penampilan Xiao Yan yang tertekan karena gagal mendapatkan barang tersebut. Tangan Xiao Yan perlahan-lahan diteruskan ke sekelompok cahaya. Perasaan hangat menyebar dari telapak tangannya. Namun,
bagi Xiaoyan yang sering bermain api, suhu kecil ini hanyalah sebuah piring kecil. Tangannya berangsur-angsur menjulur ke gugus cahaya dan sesaat kemudian, akhirnya bertemu dengan perasaan perlawanan. Dia perlahan menghembuskan napas dan mengatupkan giginya. Tangannya tiba-tiba menekan ke bawah, dan cahaya merah menyala tiba-tiba menjadi lebih terang. Kegembiraan liar segera menyerbu wajah Xiaoyan saat tangannya diulurkan ke sekelompok cahaya dengan cara seperti kilat dan segera mengeluarkannya sekali lagi. Ada gulungan berwarna merah tua tambahan di dalamnya. Haha, sepertinya keberuntunganku cukup baik. Xiaoyan memegang gulungan gelap berwarna merah itu dengan erat. Kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan saat dia tertawa keras. HMPH, ekspresi Baishan mau tidak mau menjadi sedikit jelek saat melihat Xiaoyan benar-benar berhasil mendapatkan barang tersebut. Dia mendengus dan mengalihkan pandangannya dari Xiaoyan, mulai mencari target berikutnya untuk ditangkap. Hu Jia dan Wu Hao juga memandangi gulungan merah tua di tangan Xiaoyan dengan mata penuh rasa iri. Sesaat kemudian, mereka hanya bisa menoleh dan mencari mangsa. Hehe, selamat, Xiaoyan Gege. Sun Er menoleh dan berkata sambil tersenyum kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum. Dia membelai gulungan merah tua di tangannya dengan lembut. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba melemparkan gulungan itu ke Sun Er dan tersenyum berkata, tidak ada gunanya bagiku untuk memegang metode Qi ini. Jika Sun Er menyukainya, saya akan memberikannya kepada Anda. Selama bertahun-tahun ini, saya tidak pernah memberi Anda barang berharga seperti itu. Orang ini sangat murah hati. Itu adalah metode Qi kelas D. Meskipun sebagian besar perhatian Baishan dan dua lainnya ditempatkan pada pencarian target, tindakan di mana Xiaoyan melemparkan metode Qi ke Sun Er juga terlihat oleh mereka. Ini terutama ketika mereka mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Xiaoyan. Mereka tidak bisa membantu tetapi tercengang. Ekspresi mereka segera menjadi sedikit aneh. Metode Qi kelas D. Ini adalah barang yang tak ternilai harganya. Apakah orang ini tidak terlalu murah hati? Sun Er sedikit tertegun saat menerima gulungan itu. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara lembut, selama kompetisi kualifikasi, saya mengamati warna dan tingkat kekuatan Do Qi Anda selama pertarungan. Saya pikir metode Qi yang Anda latih hanyalah kelas Xuan, kan? Untuk sementara. Xiaoyan mengangguk tanpa daya. Flame Mantra, saat ini memang hanya berevolusi ke kelas Xuan. Kamu masih ingin memberikannya padaku? Metode Qi ini jelas merupakan afinitas api dan lebih cocok untuk Anda. Sun Er berkata dengan sikap kesal. Karena beberapa alasan, saya tidak dapat mengubah metode Qi saya. Oleh karena itu, selain memberikannya kepadamu, aku sama sekali tidak menggunakannya. Xiaoyan mengulurkan tangannya. Dia tidak bisa menjelaskan masalah tentang Flame Mantra dengan terlalu jelas. Segera, untuk mencegah Sun Er terus mengejarnya dengan lebih banyak pertanyaan, dia hanya bisa memberikan wajah tidak senang saat dia berkata, tahan jika kamu menginginkannya. Jika Anda tidak menginginkannya, buang saja. Ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan, Sun Er mengerutkan bibirnya dan memberikan senyuman manis. Dia berkata, baiklah. Secara kebetulan, saya sekarang membutuhkan metode Qi transisi. Benda ini cocok sekali. Benar, apa yang ingin dicari Xiaoyan Gege? Biarkan Sun Er membantu Anda mencarinya. Sun Er berkata dengan lembut. Aku butuh gulungan yang berisi teknik Dou tipe Sonic. Xiaoyan sedikit mengernyit sebelum menghela nafas. Aku tidak tahu apakah aku bisa menemukannya di sini. Teknik Dou tipe Sonic. Sun Er kaget saat mendengar ini. Dia segera menyuarakan pikirannya, teknik Dou yang tidak ortodoks ini sangat langka. Kami memang dapat menemukan beberapa kelas rendah,
Tetapi saya pikir Xiao Yan Geget tidak akan tertarik dengan salah satu dari kelas itu. Namun, yang berkelas tinggi sangat sulit ditemukan. Ah, kita hanya bisa mencoba keberuntungan kita. Iya. Xiao Yan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kumpulan cahaya padat di udara dan tidak bisa menahan untuk tidak merasakan kulit di kepalanya menjadi sedikit mati rasa. Harta karun yang dikumpulkan di Book Collection Hall ini sebenarnya telah mencapai jumlah yang menakutkan. Jika orang-orang di wilayah sudut hitam tahu tentang ini, mereka semua mungkin menjadi gila. Pantas saja, Book Collection Hall ini tersembunyi dengan begitu sembunyi-sembunyi. Apalagi, bahkan ada 2 orang misterius berjubah abu-abu dengan kekuatan menakutkan yang menjaganya. Setelah memberikan gulungan yang berisi metode Ki kelas D kepada Sun Er, Xiao Yan sekali lagi menutup matanya. Dia mengandalkan kekuatan persepsi spiritualnya untuk menyelidiki kelompok energi cahaya tersebut. Karena Sun Er tidak memiliki kemampuan persepsi spiritual yang luar biasa, dia hanya bisa mengandalkan indera untuk meraihnya. Namun, kemungkinan mendapatkan apa yang dia cari dengan menggunakan metode ini terlalu rendah. Bahkan setelah meraih lebih dari 10 kelompok cahaya, Sun Er tidak menemukan apa yang dia butuhkan. 3 orang lainnya di Book Collection Hall semuanya telah memperoleh sesuatu yang dengan enggan bisa dipuaskan setelah melakukan upaya yang sangat besar. Selain itu, mereka berhasil mengeluarkan objek dari klaster cahaya. Bai Shan memperoleh baju besi sutra yang hampir transparan. Benda ini memiliki kekuatan pertahanan yang mengejutkan. Jika seseorang mendiskusikan kemampuannya untuk bertahan dipukul, itu telah melampaui rompi dalam, yang bisa menahan Amethyst Winged Lion, yang diberikan Yun Yun pada Xiao Yan ketika dia berada di Kekaisaran Jia Ma. Hu Jia telah memperoleh pil berwarna ungu dengan efek yang tidak diketahui. Adapun Wu Hao, dia tampaknya telah memperoleh gulungan yang berisi teknik Dou. Namun, dia tidak melepaskan sedikitpun informasi tentang kelas item setelah mendapatkannya. Oleh karena itu, selain dirinya sendiri, pada saat ini, hanya ada 10 menit tersisa hingga batas 1 jam, bahwa mereka bisa tinggal di aula koleksi buku, habis. Namun, teknik Sonic Dou, yang telah diantisipasi Xiao Yan, tidak muncul. Bayangan hijau pucat melintas dari udara. Sun Er menyeka keringat di dahinya. Dia melambaikan gugusan cahaya di tangannya ke arah Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum pahit, peringkat 6 Monster Core dari Magical Beast, ini juga barang langka yang bagus. Sayangnya, bukan itu yang kami butuhkan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Seiring waktu perlahan mengalir, ketegangan persepsi spiritualnya juga semakin ketat. Pada contoh tertentu, hati miliknya, yang kekuatan spiritualnya tegang sampai sangat, tiba-tiba bergetar. Persepsi spiritual, yang meresap ke seluruh ruangan, mengirimkan getaran yang sangat kecil di udara ke dalam pikirannya. Getaran ini, mata Xiao Yan yang tertutup rapat terbuka. Tubuhnya seperti bola meriam, yang melesat langsung ke udara. Tangannya dengan keras meraih sekelompok cahaya sebelum dia mendarat dengan mantap di tanah. Xiao Yan Gege, apakah kamu sudah mendapatkannya? Sun Er buru-buru bertanya saat melihat tindakan Xiao Yan. Xiao Yan perlahan-lahan membuka gugusan cahaya di tangannya. Tatapannya melewati cahaya dan menyapu di dalamnya. Awalnya, dia mengangguk tapi dia segera mendesah kecewa. Aku memang telah menemukannya, tapi sayangnya, itu hanyalah teknik Dou Sonic tingkat tinggi kelas Huang. Ini adalah selisih yang cukup besar dari yang saya harapkan. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak terus menunggu sebentar? Sun Er berkata dengan ragu-ragu. Tidak ada cukup waktu. Xiao Yan tertawa getir. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke sisi lain ruangan hanya untuk secara kebetulan melihat tatapan sombong Bai Shan. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak bisa diganggu dengan dia. Menghadapi Sun Er, dia berkata,
lupakan, ayo pergi. Meskipun kelasnya rendah, saya dapat berimprovisasi dan menggunakannya terlebih dahulu. Begitu dia mengatakan ini, dia membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju jalan yang dia masuki. Hehe, Junior Xiaoyan, sepertinya kau orang yang paling beruntung. Di belakangnya, Hu Jia dan 2 orang lainnya juga mengikuti mereka, karena keterbatasan waktu. Baishan tidak bisa menahan kenyamanan di hatinya saat dia melihat wajah Xiaoyan yang tertekan saat dia membuka mulutnya dan berkata, "Apakah tulangmu gatal untuk dipukul lagi?" Langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba berhenti saat dia memiringkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum dingin. Ekspresi Baishan berubah sedikit. Dia tersenyum tipis, tetapi tidak melanjutkan berbicara. Dalam hatinya, dia berkata dengan muram, "Kamu sekarang bisa terus menjadi sombong. Ada banyak hal yang bisa kamu lihat setelah kamu memasuki akademi dalam." Ketika dia melihat bahwa Baishan tidak berani menjawab, Xiaoyan melengkungkan bibirnya dengan jijik. Akhirnya, dia melirik ke penghalang energi yang masih mengeluarkan item dengan kecepatan yang melambat. Dia menghela nafas dalam hatinya, berbalik, dan akan pergi. Siup! Saat Xiaoyan berbalik, cahaya penghalang energi di sudut tiba-tiba menjadi lebih terang. Tiba-tiba, suara yang tajam dan aneh terdengar di seluruh ruangan. Suara aneh itu melewati udara dan disebarkan secara bergolak, menyebabkan semangat Xiaoyan dan yang lainnya menjadi sedikit linglung. Ketidaktahuannya hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Dia segera dan tiba-tiba berbalik saat kecepatan tubuhnya dilepaskan secara maksimal. Akhirnya, dia berubah menjadi bayangan hitam yang melesat secara eksplosif menuju penghalang energi di dalam ruangan. Pada saat Xiaoyan bertindak, gugus energi transparan keluar dari penghalang energi itu. Mengikuti kemunculannya, gelombang suara yang tajam pada dasarnya berubah menjadi bentuk seperti riak yang menyebar ke seluruh ruangan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.